Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 706 Laura yang putus asa. Ya, benar, lebih baik langsung geledah saja pakaiannya. Jika semua pakaian gadis ini dilucuti, aku tidak percaya. Mereka tidak bisa menemukan cincin berliannya. Kurasa dia tidak akan mengakui sampai cincin berlian itu ditemukan di tubuhnya. Pada saat ini, semua orang sepertinya sangat yakin bahwa Laura mencuri cincin berlian. Jadi, mereka semua berteriak dengan penuh makian. Setelah mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, Laura hanya bisa terdiam di tempat dengan ekspresi wajahnya yang sangat putus asa. Kinara, sekarang geledah tubuh Laura untuk melihat apakah cincin itu ada di tubuh Laura. Kalista tahu bahwa cincin pertunangan itu tidak ada di tubuh Laura sekarang, melainkan di tubuh Kinara. Jadi, dia sengaja meminta Kinara untuk menggeledah tubuh Laura saat ini. Dengan begitu, Kinara bisa menjebak Laura. Mendengar perintah Kalista, Kinara langsung mengangguk, lalu berteriak pada dua pengawal di sampingnya, "Kalian berdua bantu aku menahannya agar dia tidak memberontak." Ketika kedua pengawal itu mendengar perintahnya, mereka langsung berjalan ke arah Laura dan menahan tubuh Laura dari samping. Laura hanyalah seorang gadis yang lemah. Tentu saja, dia tidak mungkin bisa melawan dua pengawal yang tinggi dan kekar itu. Sementara itu, Arawinda berdiri di samping Laura dengan ekspresi wajah yang tak berdaya. Hal ini benar-benar di luar kendalinya saat ini. Kinara mengulurkan tangan dan mengeluarkan cincin berlian yang diberikan Kalista dari pakaiannya. Gerakan Kinara sangat tersembunyi dan tidak ada yang memperhatikan sama sekali. Laura memperhatikan tindakan Kinara, hanya saja dia tidak tahu apa yang dilakukan Kinara. Pada saat ini, Laura tidak terlalu takut karena dia tahu bahwa cincin itu pasti tidak ada di tubuhnya. Kinara meraba-raba pakaian Laura beberapa saat, lalu tangannya langsung masuk ke saku pakaian Laura. Kemudian, dia tersenyum puas. Kinara melepaskan tangan kecilnya dari pakaian Laura dan berkata, "Laura, apa ini?" Saat ini, Kinara benar-benar memegang cincin berlian di tangannya. Cincin berlian ini persis seperti cincin pertunangan yang Eriko berikan kepada Kalista. Laura menatap cincin berlian di tangan Kinara dengan ekspresi wajah sangat terkejut. Dia tidak tahu mengapa cincin ada di tubuhnya padahal dia belum pernah melihat cincin sebelumnya, apalagi mencurinya. Namun, Laura dengan cepat tersadar. Dia tiba-tiba teringat tindakan Kinara sebelumnya. Sangat jelas, Kinara dan Kalista telah bekerja sama untuk menjebaknya. Laura menarik napas dalam-dalam dan bertanya pada Kinara dengan suara rendah, "Kamu yang meletakkan cincin itu padaku, kan? Kamu sengaja menjebakku, kan?" Kinara mengernyitkan alis dan menjawab dengan santai, Laura, apa maksudmu? Kenapa aku harus meletakkan cincin ini padamu dan menjebakmu? Apa untungnya aku melakukan itu? Aku tidak menyangka cincin itu benar-benar ada di tubuh gadis ini. Gadis ini sangat licik. Dia bahkan mencuri cincin pertunangan Nona Lista. Ya, apa yang ingin dilakukan gadis ini? Pertama, dia berdebat dan bertengkar dengan para tamu di pesta dansa. Sekarang, dia mencuri cincin pertunangan Tuan Eriko dan Nona Lista. Ini sangat menjijikkan. Aku rasa, orang seperti ini harus dihajar sampai mati. Benar, Tuan Eriko harus membunuh gadis ini secara langsung. Dia benar-benar menjijikkan. Dalam sekejap, semua orang yang ada di sana berada dalam suasana hati yang buruk dan ekspresi wajah mereka tampak marah seolah-olah yang kehilangan cincin itu bukan Eriko dan Kalista, melainkan mereka. Setelah mendengar apa yang semua orang katakan, Laura berteriak marah, "Aku belum pernah mendekati Kalista, aku tidak mungkin mencuri cincinnya." Kalista cemberut dan berteriak, "Bagaimana aku tahu kamu pernah mendekatiku atau tidak?" Laura membuka mulutnya untuk menjelaskan. Namun tiba-tiba Eriko melangkah maju, mengangkat tangan kanannya dan langsung menamparkan wajah Laura. Laura terhuyung mundur beberapa langkah, lalu terjatuh ke lantai. Kemudian dia berteriak dengan putus asa, "Aku benar-benar tidak mencuri cincin itu." Eriko berteriak dengan sangat marah, "Semuanya sudah jelas, tetapi kamu masih tidak mau mengakuinya. Kamu adalah gadis yang sangat menjijikkan. Beraninya kamu mencuri cincin pertunanganku." Kalista berteriak pada Eriko dengan nada yang marah juga, "Benar. Gadis ini sangat menjijikkan. Aku tidak menyangka dia mencuri cincinku. Dia benar-benar membuatku marah. Sayang, kamu harus memberinya pelajaran." Eriko berbalik dan menatap Kalista, lalu berkata dengan lembut, "Sayang, jangan marah. Aku akan membantumu menghadapi jalan ini. Aku pasti akan memberinya pelajaran yang setimpal." "Iya, sayang, aku serahkan masalah ini padamu." Kalista dengan cepat mengangguk, lalu melanjutkan, "Sekarang aku tahu. Pantas saja Laura punya nyali untuk membuat masalah dan berani menamparkan Kinara sebelumnya. Dia sengaja membuat masalah lebih besar karena dia tahu jika dia membuat masalah yang lebih besar, kita pasti akan marah besar. Jika kita marah besar, kita pasti akan mengusirnya. Pada saat itu terjadi, dia bisa pergi dengan membawa cincin ini tanpa halangan apapun. Untungnya, aku menemukannya tepat waktu. Jika dia benar-benar pergi tadi, rencananya akan berhasil.
Ketika semua orang mendengar kata-kata Kalista, mereka semua menarik napas dalam-dalam dan ekspresi di wajah mereka semakin geram. Saat ini, mereka sangat marah terhadap Laura. Tidak ada yang menyangka ternyata pikiran Laura begitu licik. Arawinda menatap Laura dengan tatapan tak berdaya dan berkata dengan suara rendah, "Laura, Eriko dan aku hanya saling mengenal. Aku tidak peduli jika kamu mencuri cincin ini atau tidak. Lagi pula, aku tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Sisanya terserah padamu. Berusahalah sebaik mungkin untuk melindungi dirimu sendiri." Pada saat ini, Arawinda sudah melakukan semua yang dia bisa. Dia pun mundur beberapa langkah dan berjalan menuju kerumunan, sementara Laura hanya bisa menatapnya dengan tatapan putus asa. Laura awalnya berpikir bahwa kejadian hari ini sudah berakhir, tetapi dia tidak menyangka pada akhirnya dia akan jatuh ke dalam perangkap Kalista dan Kinara lagi. Gadis ini sangat licik, garis vertikal. Ya, gadis ini sangat kejam, pikirannya dipenuhi oleh niat jahat. Jika Tuan Eriko benar-benar mengusir orang ini tadi, dia bisa pergi dari sini dengan selamat dengan membawa cincin pertunangan Nona Lista. Mungkin ada teman-temannya yang sedang menunggunya di luar sekarang. Ya, aku tidak menyangka semua ini direncanakan oleh gadis ini. Ternyata dia hanya mempermainkan kita. Semua orang mulai berbicara sambil memandang ke arah Laura. Sementara ekspresi wajah Eriko saat ini juga tampak sangat marah. Dia merasa bahwa dia sedang dipermainkan oleh Laura saat ini. Eriko menggertakkan giginya dan berkata kepada Laura dengan suara rendah, "Dasar jalang. Aku tidak menyangka kamu berani mempermainkanku. Apa kamu tidak tahu dengan siapa kamu bermain-main? Jika Kalista tidak mengetahui cincin itu hilang lalu aku membuangmu ke laut tadi, bukankah aku akan tertipu olehmu?" Laura yang masih duduk di lantai berteriak tak berdaya, "Aku sungguh tidak mencuri cincin itu." Bab 707 Pisau Tajam. Ketika Eriko mendengar jawaban gadis itu, ekspresi wajahnya bertambah marah. Eriko merasa bahwa ini adalah momen yang paling memalukan dalam hidupnya dan tidak ada yang lebih memalukan dari ini. Bagaimana tidak, dia hampir tertipu oleh seorang gadis. Kalista adalah wanita yang sangat memahami pikiran pria. Dia tahu bahwa suasana hati Eriko pasti sedang buruk saat ini. Dia pun berkata dengan lembut kepada Eriko, "Sayang, kamu tidak perlu terlalu marah. Itu semua karena wanita ini terlalu licik. Jika bukan karena kelicikannya yang luar biasa, kita tidak akan tertipu." Eriko menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, "Aku harus menangani masalah hari ini dengan serius. Jika tidak, bukankah aku akan ditertawakan oleh semua orang jika masalah ini terungkap?" Tentu saja, Kalista tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini untuk membuat masalah menjadi lebih panas. Kemudian, dia berkata dengan penuh semangat, "Ya, orang seperti dia harus ditangani dengan serius." Saat ini, Eriko merasa takut hanya dengan membayangkan risikonya saja. Jika Kalista tidak menyadari bahwa cincinnya hilang, dia mungkin akan dipermalukan oleh Laura hari ini. Selain itu, jika bukan karena permohonan Arawinda untuk melepaskan Laura, Eriko mungkin akan benar-benar melemparkan Laura dari kapal. Jika itu terjadi, Laura akan membawa cincin itu dan pergi dengan selamat. Bahkan jika Eriko menggeledah semua tamu di aula, dan itu adalah penggeledahan seluruh tubuh, Eriko tidak mungkin bisa menemukan cincin itu. Tidak lama kemudian, seorang pengawal mengerutkan kening dan bertanya kepada Eriko dengan suara rendah, "Tuan Eriko, apa yang akan Anda lakukan dengan gadis ini?" Ketika Eriko mendengar kata-kata pengawal itu, kilatan aneh melintas di matanya. Kemudian, dia berteriak dengan wajah tanpa ekspresi, "Potong tangan kanan gadis itu dan buang ke laut." "Baik, Tuan Eriko." Pengawal itu mengangguk cepat. Eriko mengulangi perintahnya dengan suara yang sangat dingin, "Cepatlah. Aku ingin melihatnya mati di laut. Apa kamu mengerti maksudku?" "Saya mengerti, Tuan Eriko." Pengawal itu mengangguk lagi. Namun, setelah mendengar kata-kata Eriko, ekspresi wajah orang-orang yang ada di sana tampak lebih terkejut. Mereka tahu bahwa Eriko benar-benar akan membunuh Laura saat ini. Namun saat ini, tidak ada yang mau mengasihani Laura sama sekali. Mereka semua merasa bahwa Laura pantas mendapatkan semua ini. Gadis seperti itu memang harus mati. Ya, dia sendiri yang mencari masalah. Dia pantas untuk mati. Ini pertama kalinya aku bertemu gadis jahat seperti itu. Cepat bunuh dia. Pada saat ini, beberapa orang yang memiliki hubungan baik dengan Eriko mulai membuka mulut mereka dan mengeluarkan kata-kata yang sangat kejam. Laura duduk di lantai dengan ekspresi wajah yang sangat bingung dan putus asa. Dia tahu bahwa permohonannya sudah tidak berguna lagi sekarang. Tidak ada yang akan berdiri untuk membelanya saat ini. Pengawal itu mengeluarkan pisau tajam dan langsung berjalan ke arah Laura. Namun kemudian, Kalista tiba-tiba berteriak, "Tunggu sebentar." Eriko menoleh ke arah Kalista dan bertanya dengan penasaran, "Sayang, ada apa, sayang?" Bagaimanapun juga Laura dan aku saling mengenal satu sama lain. Meskipun dia melakukan ini dengan niat jahat, tetapi, "Sayang, kamu tidak akan memohon belas kasihan untuk gadis jalang ini, kan?" tanya Eriko pada Kalista sambil mengernyitkan alisnya. Kalista menjelaskan dengan lembut, "Sayang, gadis ini telah mempermalukanmu dan tentu saja aku tidak akan memohon belas kasihan untuknya. Namun, aku rasa dia juga pasti memiliki kerabat. Aku ingin bertanya padanya apakah dia punya beberapa hal yang ingin disampaikan sebelum dia mati." Lagi-lagi,
Eriko tersentuh oleh kebaikan palsu Kalista. Sayang, kenapa kamu begitu baik? Namun nyatanya, Kalista sama sekali tidak mengasihani Laura. Dia hanya ingin mempermalukan Laura sebelum Laura meninggal. Kalista melangkah dengan sepatu hak tingginya dan berjalan ke arah Laura. Dia berjongkok tepat di depan Laura dan berkata dengan pelan agar tidak terdengar oleh orang lain, "Laura, sekarang kamu tahu perbedaan dan jarak antara kita berdua, kan?" Laura menggertakkan giginya dan bertanya, "Kamu dan Kinara yang merancang ini semua, kan? Kamu menjebakku, kan?" Ketika mendengar kata-kata Laura, Kalista mengedipkan matanya yang besar dan indah lalu mengangguk sedikit tanpa menyangkalnya. Laura bertanya lagi dengan suara rendah, "Kenapa kamu selalu mengincarku? Kapan aku pernah menyinggungmu? Apa salahku padamu?" Kalista berkata dengan nada yang sangat tenang, "Hehe. Kamu salah karena kamu tidak seharusnya menemui Arawinda. Kamu salah karena kamu seharusnya tidak terlalu cantik. Aku selalu membenci wanita yang lebih cantik dariku, mengerti?" Laura tertegun di tempatnya setelah mendengar kata-kata Kalista. Ekspresi wajahnya tampak tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka Kalista akan membuat masalah dengan dirinya karena alasan ini. Kalista bertanya kepada Laura dengan lembut, "Baiklah, sebentar lagi kamu akan mati. Apa kamu memiliki kata-kata terakhir sebelum pergi?" "Aku berjanji akan membantumu menyampaikan kata-kata terakhirmu pada keluargamu." "Keluarga?" Laura kembali tertegun ketika mendengar kata-kata Kalista. Tatapan aneh tampak melintas di matanya. Kalista lanjut bertanya ketika melihat Laura tidak menjawab pertanyaannya, "Kenapa? Tidak ada yang perlu dikatakan. Tolong bantu aku memberitahu pacarku bahwa aku tidak bisa hidup bersamanya lagi." Satu-satunya orang yang tidak bisa lepas dari pikiran Laura saat ini adalah Morgan. "Ya, tolong bantu aku memberitahu pacarku bahwa aku tidak bisa bersamanya lagi." Petik 2. Dia baru menjalin hubungan dengan Morgan selama kurang dari 3 bulan. Keduanya belum bertemu lagi sejak terakhir kali mereka berpisah. Awalnya Laura berencana pergi menemui Morgan hari ini. Andai saja dia benar-benar pergi menemui Morgan, semua ini mungkin tidak akan terjadi. "Pacar sampahmu itu." Kalista tersenyum ringan, lalu berdiri perlahan dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan mencari seseorang untuk menyampaikan ini pada pacarmu." Laura menatap Kalista dan menarik napas dalam-dalam tanpa mengatakan sepatah kata pun. Kalista berteriak pada pengawal di sampingnya dengan ekspresi datar, "Baiklah, kalian bisa memotong tangannya." Ketika mendengar kata-kata Kalista, pengawal itu mengangguk sedikit lalu berjalan ke arah Laura dengan membawa sebilah pisau tajam. Laura masih duduk terdiam di lantai. Dia menatap langit-langit dengan tatapan kosong dan ekspresi wajah putus asa. Dia bergumam dalam hati, "Morgan, mungkin aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku sangat mencintaimu. Terima kasih telah hadir dalam hidupku. Tidak peduli bagaimana kamu terlihat di mata orang lain, aku selalu merasa bahwa kamu akan menjadi orang yang sangat istimewa di masa depan. Aku harap kamu bisa menjalani kehidupan yang lebih baik setelah aku pergi." Laura perlahan menutup matanya dan mengingat kenangan indahnya bersama Morgan. Dia hanya bisa mengernyitkan keningnya dan menunggu bahaya yang akan datang. Saat ini, pisau tajam itu langsung mengarah ke tangan kanan Laura dan akan memotong tangannya.